Berlutut. Shen Xiaolan. Biasanya berpura-pura seperti kelinci. Tak disangka. Ternyata kamu punya sisi ini. Memukulmu. Aku bahkan takut itu mungkin hadiah bagimu. Shen Xiaolan. Ada yang aneh denganmu hari ini. Tadi kamu jelas-jelas. Ayo pergi. Liu Geng. Aku rasa ini kurang tepat. Bagaimana kalau kita ambil 2 kamar saja? Aduh, Xiaolan. Apa yang salah dengan itu? Kita akan segera menikah. Ganti yang ini. Biarkan aku lihat. Ini tidak terlalu baik, kan? Ayo, cepat pergi. Apa yang terjadi dengan mimpi tadi? Kenapa aku melihat malam ini? Liu Geng akan menipuku untuk tidur bersamanya. Dan sebulan kemudian. Kamu hamil. Hamil. Orang tuaku tidak bisa berbuat apa-apa. Mendesak Liu Geng untuk menikah karena hamil. Tapi Liu Geng memaksaku. Untuk menyerahkan tokoku yang telah aku jalankan bertahun-tahun. Kepadanya. Baru setelah itu kamu akan menikah denganku. Tanda tangani saja. Jangan bertele-tele. Cepat tanda tangan. Cepat tanda tangan. Setelah menikah, aku memberi Liu Geng sekeluarga. Menjadi pembantu gratis selama lebih dari 10 tahun. Namun saat orang tuaku sakit parah. Aku mohon padamu. Kembalikan uangku, ya. Liu Geng. Liu Geng, katakan sesuatu, Liu Geng. Mereka mengambil semua uangku. Namun tidak mau membayar biaya pengobatan. Membuat orang tuaku meninggal dengan tragis. Jika semuanya dalam mimpi, benar-benar nyata. Maka aku harus mengubah semuanya. Menarikku untuk berlibur. Namun hanya memesan 1 kamar. Apakah kamu ingin menipuku agar hamil sebelum menikah? Benar, kan? Bagaimana kamu tahu? Sepertinya semua di mimpi itu nyata. Mengambil uangku untuk memanipulasiku. Sungguh tidak tahu malu. Shen Xiaolan. Lepaskan aku, ya. Lagi pula, di hari yang sedingin ini, kamu harus memberiku pakaian. Apakah kamu ingin membekukanku? Iya, iya, iya. Kalau kamu tidak bilang, aku bahkan lupa. Begitulah seharusnya. Segera layani tuan dan kenakan pakaian. Astaga. Sungguh dibuang. Salju pertama tahun 2008. Selamat berlari telanjang. Shen Xiaolan. Dengarkan aku, Shen Xiaolan. Kembalilah, Shen Xiaolan. Kembalilah. Meskipun cuacanya dingin, tapi hatiku hangat. Direktur, Anda sudah bersama para pekerja. Bekerja tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Nanti di mobil, tidurlah dengan baik. Shen Xiaolan. Kau ini wanita hina. Berdirilah di situ. Seharusnya aku beli borgol. Awasi para sopir truk itu. Pastikan mengirimkan kaos kaki hangat itu. Sebisa mungkin ke selatan. Bencana salju di daerah bencana. Yao Chengwang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku pernah melihat wajah ini dalam mimpi yang memprediksi. Shen Xiaolan. Berani mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Kau yang mati duluan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja memanfaatkan saat kau sakit. Akan merenggut nyawamu. Wanita siapa yang begitu liar? Tidak. Wanita lemah sepertinya. Dalam situasi seperti ini bisa melawan. Dia sangat cerdas. Sangat. Cantik. Bagaimana menurut direktur kita? Penuh dengan kekaguman. Tergores. Aku tidak takut untuk terlihat. Jika kamu seorang wanita, itu berbeda, kan? Hari ini aku akan melakukannya di depan semua orang. Menghapus semua pakaianmu. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan bersikap setelah itu. Seorang pria besar seperti kamu menganiaya wanita yang lemah. Itu tidak terlalu pantas, kan? Siapa lagi kalau bukan kamu? Ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita? Aku akan menjagamu juga. Jaketku ini harganya 680. Jika kamu memukulku, tergores, kamu harus mengganti rugi. Sepatu ini harganya 1.200. Jika kamu menginjaknya dan merusaknya, kamu juga harus mengganti rugi. Keluargaku memiliki pabrik di Yiwu. Kami tidak kekurangan uangmu ini. Aku mampu mengganti rugi. Yang terpenting adalah, jika kamu yang memulai, mengakibatkan cedera ringan, harga ganti rugi terendah adalah 5.000. Ditambah biaya kehilangan waktu dan kerugian emosional. Mari kita bulatkan. Menghitungnya menjadi 50.000.
Pas sekali. Baru-baru ini aku ingin membeli sebuah Jetta bekas. Harganya hampir sama. Jika kamu yakin ingin memukul, aku sama sekali tidak akan melawan. Besok kita akan mengatur pertemuan dengan penjual mobil. Proses pengalihan hak. Datang lagi. Bukan, bro, kamu gila ya? Sudahlah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Shen Xiaolan. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Aku menunggumu kembali menangis memohon padaku. Tidak apa-apa kan? Terima kasih ya. Bagaimana kamu bisa menghitung dengan begitu cepat barusan? Direktur Yao kita. Orang pelit. Ahli dalam menghitung. Aku tahu. Kamu terlihat pelit. Karena tahun ini kamu menyumbangkan keuntungan pabrik. Semua untuk daerah bencana. Hal ini. Bagaimana dia tahu? Dalam mimpi. Daerah bencana bergantung pada uang ini. Membangun kembali sekolah dan rumah sakit. Sepatu dan kaos kaki semuanya basah. Ganti dengan ini. Serangkaian kaos kaki ini. Semuanya terbuat dari wol murni. Mahal sekali, sudahlah. Aku tidak kedinginan. Nilai terbesar dari kaos kaki ini adalah karena bisa memberikan kehangatan. Dan kamu sekarang membutuhkannya. Tidak benar. Hari ini tanggal berapa? Hari ini adalah tahun 2008, tanggal 2 Januari. Pengusaha terkenal di kota kami. Direktur pabrik kaos kaki Cheng Wang. Tuan Yao Cheng Wang. Karena cuaca hujan es yang buruk, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pada tanggal 3 Januari, malang menemui ajal. Artinya, besok, kamu akan mati. Besok, kamu akan mati. Kamu bernama Yao Cheng Wang. Tahun ini berusia 28 tahun. Lulus dari Universitas Jinghai. Benar kan? Bagaimana kamu tahu semua ini? Jika aku memberitahunya bahwa aku bermimpi yang bisa meramalkan, dia pasti mengira aku gila. Hei, ingatlah. Besok kamu jangan sekali-kali pergi ke selatan. Tidak bisa. Urusan membuka pabrik baru sangat mendesak. Aku harus pergi sendiri. Ayo pergi. Sudah aku nasihati. Seorang direktur besar tidak mendengarkan aku. Apa yang bisa saya lakukan? Ayo bawa mobilnya ke sini. Pegang ini ya. Tangan dan kaki sudah hangat. Tubuh secara alami tidak akan kedinginan. Tidak perlu. Kamu juga tidak terlalu banyak berpakaian. Tidak masalah. Aku tidak takut dingin. Shen Xiaolan, kamu jangan sekali-kali terlibat dalam karma orang lain. Jika tidak, mungkin akan mengalami nasib dalam mimpi. Takdir yang tragis. Kamu masih punya orang tua. Yao Cheng Wang. Dan menikah denganku. Pilih satu. Direktur Malangku. Oh, Direktur Malangku. Kenapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Foto ini dipilih terlalu jelek, ya? Hantu. Ini panas. Direktur masih hidup. Direktur tidak mati. Baiklah, baiklah. Lain kali kalian berdua pilih foto itu. Pilih yang banyak ruang kosong. Firm. Memboroskan biaya. Begitu pelit. Ternyata benar, itu direktur. Direktur sudah kembali. Direktur Guangchang. Kamu tidak pergi ke pabrik baru di selatan. Untuk inspeksi. Peramal itu benar-benar akurat. Berita mengatakan, jalan nasional yang akan kamu lalui. Tadi malam longsor. Kami mengira kamu. Baiklah, baiklah.
Saya sudah mengambil cuti. Tidak pergi. Anda pernah patah kaki sebelumnya. Kami harus mengangkatmu ke kantor. Untuk melanjutkan bekerja. Ada apa? Yang bisa membuat Anda cuti? Cuti menikah. Menikah. Dengan siapa? Jalan nasional benar-benar longsor. Untung dia bisa menghindar. Dia tidak boleh mati lagi, kan? Aku sudah tahu dia adalah orang yang sangat kerja keras. Hanya bisa menipunya untuk menikah. Agar bisa menghindari bencana berdarah ini. Siapapun tidak boleh meninggalkan istri yang baru dinikahi. Tidak masalah. Jenis kelamin. Baru saja memutuskan tunangan. Langsung menikah dengan direktur pabrik kita. Ini bukanlah seorang wanita penggoda apa adanya. Wanita penggoda apa? Ini adalah bodhisattva hidup. Jika dia berpura-pura seperti dewa. Bagaimana jika dia menipu untuk menikah? Pabrik kita sebesar ini. Sekali saja dia bisa mengambil separuhnya. Dia tidak akan melakukannya. Apakah semua dokumen untuk pengantin baru sudah lengkap? Ada antrian di dalam. Berikan saja dokumen itu padaku. Aku pergi mengantri. Buku catatan keluarga. Tunggu sebentar. Ini adalah yang terpenting. Ini untukmu. Sukarela melepaskan pembagian harta. Aku sudah menandatangani dan memberi cap jari. Awalnya menikah denganmu. Hanya untuk membantumu menghindari bencana. Setelah bencana berdarahmu berlalu. Kita akan bercerai. Selamat pagi. Ini adalah Departemen Lalu Lintas Provinsi Zhejiang. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda menerima telepon peringatan sebelumnya? Seseorang memprediksi terjadinya longsor. Jadi kalian menutup jalan lebih awal. Kali ini tidak ada korban jiwa. Kami sudah memeriksa para teknisi. Telepon ini adalah istrimu, Shen Xiaolan, yang menelepon. Dia telah menyelamatkan ratusan nyawa. Baik. Terima kasih atas kerja keras kalian. Hati-hati menjaga kehangatan di hari bersalju. Kalian berdua. Kenapa kalian belum cepat-cepat mengganti pakaian ini? Ada pekerjaan penting yang harus kalian lakukan. Pastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Direktur, Anda bilang. Baik itu pesanan jutaan. Atau pabrik seluas ribuan meter persegi. Serahkan kepada kami. Kami jamin akan menyelesaikannya untuk Anda. Pergi beli permen. Pergi beli permen. Seluruh pabrik akan membagikan. Satu orang satu kotak. Kenapa? Ini bukan saat tahun baru atau hari raya. Ini akan menghabiskan berapa banyak uang? Uang. Saya Yao Chen Guang. Lajang hampir 30 tahun. Baru saja menikah. Tidak membagikan permen pernikahan dengan baik. Orang lain mengira saya pelit saat menikah. Mempengaruhi citra perusahaan. Merusak semangat karyawan. Kalian berdua harus mengatur semuanya dengan jelas untuk saya. Aku akan menjemput istri bosmu, manajer pabrik. Manajer pabrik tidak mati. Manajer pabrik bahkan sudah menikah. Benar-benar tidak terduga, Shen Xiaolan. Kamu mengorbankan diri untuk Liu Geng selama 3 tahun. Akhirnya menikah dengan orang yang hanya dikenal. Pria yang dikenal selama 3 jam menikah dengan cepat. Namun, tidak lama kemudian juga bercerai. Shen Xiaolan. Kamu, pergi dan berikan dia 2 tamparan. Kamu menyuruh orangku untuk memukulku. Apakah kamu bodoh? Kakak Xiaolan, ini semua demi kebaikanmu. Kamu membuat Liu Geng marah. Dia menyuruhku untuk memukulmu 2 kali. Itu hanya untuk memberimu jalan keluar. Kamu begitu memanjakan tunanganmu. Itu adalah keberuntungan. Kalau begitu, keberuntungan ini untukmu. Apakah kamu mau? Kak Liu Geng. Aneh. Dulu, setiap kali aku marah, Shen Xiaolan pasti ketakutan. Dia bahkan ingin berlutut meminta maaf padaku. Apa yang terjadi hari ini? Sudahlah, Xiaomi. Mulai sekarang, Shen Xiaolan bukan bosmu lagi. Beri dia sedikit ruang. Hei, kamu sudah melakukan apa? Pertama, aku tidak dipanggil, hei. Apa kamu sudah bodoh karena terlalu banyak nonton drama? Kamu sudah berjanji. Alihkan toko ini padaku. Nanti di rumah, kamu harus menjadi istri yang baik dan mendidik anak. Apa kamu sudah gila? Toko ini dibeli oleh orang tuaku untukku. Kenapa harus alihkan padamu? Ini adalah mas kawin yang mereka belikan untukmu. Apakah kamu mengerti tentang mas kawin? Mas kawin adalah keluargamu memberi kompensasi kepada keluarga kami. Lagi pula, kamu seorang wanita. Apa gunanya memiliki begitu banyak aset atas namamu? Kak Liu Geng hanya ingin yang terbaik untukmu. Kakak Xiaolan, aku sarankan kamu dengarkan nasihat ini. Pergi jalan-jalan. Mempercantik diri. Ini baru pilihan wanita cerdas. Aku menganggap Xiaomi seperti adik perempuan. Adalah seseorang yang selalu tulus dan mendukung. Namun tidak tahu dia sudah menjadi milik Liu Geng. Bekerja sama dengan dia untuk menjatuhkanku. Jangan banyak bicara, segera urus perpindahan. Aku bisa memaafkan hal-hal sebelumnya. Tidak mempermasalahkan masa lalu. Yang kamu maksud adalah kejadian malam itu. Atau kamu berbicara tentang hal lain? Kamu masih punya muka untuk berbicara. Bukankah kamu melihat?
Aku dengan Nona Yao Chenyi dari perusahaan kaos kaki Chen Guang. Minum secangkir kopi, kami sedang membicarakan bisnis. Chen Guang adalah pemimpin lokal di industri kaos kaki. Bermain-main dengan Nona Yao. Itu hanya permainan. Kamu mengerti? Kamu masih punya Nona Yao. Kamu masih punya Nona Yao. Menjadi pria juga tidak mudah. Di belakang setiap pria sukses, tidak ada beberapa sahabat wanita. Oh, begitu ya. Xiaomi dan Liu Geng. Saya pikir Anda benar sekali. Ini salah saya yang cemburu. Semua demi bisnis. Sudah selesai. Bagus jika kamu bisa mengerti. Segera tanda tangani perjanjian pengalihan toko ini. Tapi Liu Geng, saya rasa efek pesona tampanmu ini. Sepertinya juga biasa saja. Sisi Nona Yao. Apakah pesanan sudah turun? Itu karena dia menjaga harga dirinya. Dia sebenarnya menyukai, tapi tidak mengatakannya. Itu tidak bisa. Hanya tidak mengatakannya saja. Kita tidak akan mendapatkan harga beli yang baik. Apa gunanya? Menurut saya, lebih baik saya yang berpura-pura saja. Apa? Demi keluarga kita ini. Saya dan Direktur Yao tidak ada hubungan apa-apa. Tidak tahu apa-apa tentang dunia. Itu semua tidak masalah. Saya bisa langsung memasang perut merak merah itu. Menggantungnya di sabuk liar miliknya. Shen Xiaolan, apakah kamu berani? Kamu tidak tahu malu. Kamu menyebutnya berpura-pura demi bisnis. Saya menyebutnya tidak tahu malu demi bisnis. Liu Geng, kamu dengan cara itu, pria seharusnya bersosialisasi. Teori bahwa wanita seharusnya menjaga rumah. Simpan untukku. Jangan terlalu berpihak. Jangan menggangguku di sini. Percayakah kamu jika aku tidak menghiraukanmu selama 3 hari? Aduh, siapa yang sebelumnya menangis memohon padaku? Jangan berperang dingin denganku. Aduh, aku benar-benar takut sekali, pemula. Kamu. Aku tahu. Bukankah kamu hanya ingin membuatku marah? Sampai-sampai berkata seperti itu, aku akan beritahu kau. Sekarang, toko ini serahkan padaku. Aku juga tidak bisa menahan kemarahan ini. Kecuali biaya resepsi pernikahan kita. Dikeluarkan sepenuhnya oleh keluargamu. Jika tidak, pernikahan ini, aku tidak mau menikah lagi. Biaya resepsi akan kami tanggung semua. Keluarga kalian sudah menerima semua uang hadiah. Benar, rencanamu benar-benar bagus. Namun, aku juga tidak ingin menikah. Kakak Xiaolan, kamu bilang apa? Segera minta maaf. Xiaomi, aku sedang berbicara dengan tunanganku. Kenapa kamu ikut campur? Aduh, mendengar nada suaramu. Justru sepertinya kamu yang menjadi istri sah. Dan kamu seperti istri sah. Aku adalah selir. Shen Xiaolan, kamu. Sudahlah, kalian para wanita tua sedang berdebat. Hanya bisa bicara. Saat-saat penting. Harus melihat keputusan kita para pria. Bos, ini. Ayo pergi. Ayo. Semua orang, ayo lihat. Nyonya pemilik yang jahat, Shen Xiaolan. Wanita yang tidak setia. Menipu dan menyesatkan. Shen Xiaolan. Toko butikmu ini. Pasti yang datang untuk berbelanja adalah gadis-gadis muda. Dengan sikap seperti ini. Apakah mereka masih berani datang? Shen Xiaolan. Tidak menandatangani perjanjian pengalihan toko. Toko ini. Jangan berharap bisa tenang. Membuat kue. Aku akan segera melapor ke polisi. Silakan lapor jika mau. Kami tidak merusak toko. Kami juga tidak memukul orang. Kami hanya berdiri di sini dengan spanduk. Bicara kebenaran. Apa yang bisa dilakukan polisi jika mereka datang? Betul. Justru kamu. Toko ini sepertinya tidak akan bisa dibuka. Shen Xiaolan. Satu kekuatan mengalahkan 10. Wanita ini, sekuat apapun kamu. Kamu tidak bisa menangani situasi seperti ini, kan? Tanda tangani perjanjian pengalihan toko dengan baik. Kalau tidak, saya akan biarkan saudara-saudara ini datang setiap hari ke depan toko kamu untuk bekerja. Bekerja. Kerja apa? Berdasarkan gaji harian pekerja sementara di IU, satu orang sehari adalah 80. 4 orang berarti 302. Biaya pembuatan spanduk 20. Biaya bahan bakar dan makan 60. Jadi, biaya harian kamu adalah 400. Siapa ini? 3 hari berarti 1002. Sebulan berarti 12.000. Kamu butuh berapa lama lagi? Apakah aliran kas kamu bisa bertahan? Nanti akan berhutang gaji kepada saudara-saudara. Itu tidak pantas, kan? Kenapa kamu lagi? Kamu adalah kekasih lama Shen Xiaolan, kan? Shen Xiaolan. Shen Xiaolan, kamu berani berselingkuh, ya? 4. Dia membayar kalian 80 per hari. Apakah itu dibayar kontan? Aku akan memberimu 2 kali lipat. 1 hari 106. Segera lepaskan spanduk ini sekarang. Putar balik dan berdiri di depan pabriknya. Saya sudah memikirkan isi untuk kalian. Liu Geng si penipu. Menindas mantan. Merampas harta benda. Bukan pria.
Hutan. Kita lanjutkan pekerjaan dia dulu. Saya mengerti. Jadi, saya bisa membayar di muka untuk 10 hari. Benarkah, bos? Bayar sekarang? Ya. Tapi saya akan membayar 10 hari sekaligus. Saudara-saudara, tambahkan 1 nol untuk saya. Hitung 6.000. Nanti, ingat untuk minta kwitansi saat makan atau belanja. Supaya saya bisa mengajukan penggantian ke perusahaan. Bukan. Kamu ada masalah, ya? Bos, orang ini sangat pelit. Apakah kata-katanya bisa dipercaya? Kamu tidak mengerti apa-apa. Semakin mirip dengan bos besar seperti ini, semakin cermat perhitungannya. Seperti ini, segala sesuatu harus ditawar. Juga harus minta kwitansi. Inilah pengusaha Zhejiang yang sejati. Tidak seperti Liu Geng itu. Membuka pabrik benang kecil. Setiap hari berpura-pura jadi bos besar. Berani kamu. Akulah majikan kalian. Dengar, Liu Geng. Saudara-saudara, seumur hidup kami. Paling tidak suka dengan orang yang memanfaatkan kekuasaan. Orang yang menindas wanita. Saudara-saudara, mundur. Putar balik dan lihat pabrik bos Liu. Berhenti. Wah, kalian benar-benar berani. Berhenti. Yao Chen Guang. Mari kita bercerai. Tokoh utama, direktur pabrik. Kita berhenti di sini untuk apa? Ini bukan kantor catatan sipil. Kita belum bisa bercerai sekarang. Kenapa? Pernikahan hanya sekadar pernikahan demi keuntungan. Aku membantumu menghindari bencana ini. Setelah semuanya jelas, kita harus bercerai. Siapa yang bilang semuanya sudah jelas? Masalah Liu Geng baru saja berlalu. Jika kita bercerai sekarang juga, gosip akan berdampak pada pabrikku. Mempertahankan status pernikahan. Menunggu gosip berlalu. Jika tidak, kamu masih berhutang padaku. Baiklah, jadi saya catat sebentar. Ini apa? Ini adalah buku catatan balas budi saya. Catat satu lagi. Setelah semua terbayar, kita bisa bercerai. Kita baru saja saling mengenal, kan? Sudah cukup lama, ya? Jangan tanya lagi. Jadi, sekarang mau kemana? Ke rumahmu. Mengajak orang tuamu untuk pemeriksaan kesehatan. Bagaimana kamu tahu? Tadi aku melihatnya. Kamu adalah direktur besar. Di dalam sibuk. Nanti aku akan menemani mereka pergi. Tidak bisa. Kenapa ini? Paman dan bibi hidup hemat seumur hidup. Mereka sejenis dengan orang pelit sepertiku. Satu set pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Jangan bilang beberapa ribu yuan. Mereka pasti berpikir, tidak ada penyakit atau bencana. Membiarkan mereka menghabiskan uang seperti ini. Sama saja dengan memotong daging. Tapi, sebagai orang pertama yang mengunjungi, menantu baru, mengajak mereka pergi. Mereka kemungkinan besar tidak akan menolak. Ada sedikit kebenaran di situ. Ini disebut psikologi pelit. Lem, begitu banyak. Kamu bilang kamu pelit. Ini tripan sekali. Membeli 80 ekor. Ayo berangkat. Ibu, ayah. Ibu, ayah. Aduh, menantu saya ini. Aduh, menantu saya ini terlalu tampan, ya. Hanya tampan itu tidak ada gunanya. Apakah dia peduli pada orang? Tentu saja peduli. Tas Lanlan yang begitu itu. Dia bahkan membantunya membawanya. Lihat saja, pasti tahu dia peduli. Sebagai suami, bagaimanapun juga, pasti tidak ada suami yang lebih peduli pada putrinya. Tetapi saya akan berusaha semampu saya. Ayah. Ikan air jernih kaihua. Mie goreng. 3 kepala 1 tangan. Dan itu potongan daging yang bagus. Semuanya adalah makanan favoritmu. Cobalah. Semangat ibu. Sifat aneh ayah. Semuanya ada dalam mimpiku. Barang mewah yang diinginkan tetapi tidak didapat. Mengapa makanan ini begitu asin? Kalian membuatnya bagaimana? Ibu. Sangat ingin makan ikan rebus buatanmu. Ayah dan ibu begitu menyayangiku. Namun, aku jarang pulang karena menikah jauh. Mereka sendirian di rumah. Pasti sangat kesepian. Pasti sangat merindukanku. Oh, harta kesayanganku. Ada apa? Kenapa masih menangis? Ada apa? Tidak ada masalah, kan? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Aku sudah tahu tentang kamu. Kamu bukan orang baik. Baru berapa lama masuk rumah, sudah membuat putriku menangis. Apa yang kamu lakukan padanya? Katakan padaku. Ayah, kami belum lakukan apa-apa. Baik, kamu masih berani membela diri? Tidak ada. Aku adalah putri keluarga Shen. Aku di rumah.
Aku bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang kamu membuatnya marah. Keluar dari sini. Keluarga Shen tidak menyambutmu di sini. Ayah, bukan dia, barusan itu saya sendiri. Aku sedikit. Ya Tuhan. Putri saya berusaha untuk melindungi kamu. Sudah mulai mengalah. Perceraian ini, harus bercerai sekarang juga. Duduklah. Harus bercerai sekarang juga. Duduklah. Semua duduk. Kamu hanya melihat putriku menangis. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan menantu tadi. Apa yang kamu lakukan? Ini yang pertama. Sejak masuk, begitu banyak hadiah. Paket besar dan kecil. Semua itu dibawa oleh menantu seorang diri. Yang kedua, Xiaolan menangis. Kamu hanya sibuk marah. Menantu segera memberikan tisu. Ketiga, dia juga diam-diam mengambil potongan penyaringan terbaik. Dimasukkan ke dalam mangkuk Xiaolan. Apa kamu sudah melihatnya? Menantuku. Kata-kata ini tidak banyak. Semua tindakan sudah dilakukan dengan tulus. Xiaolan menangis. Pasti bukan karena merasa teraniaya. Kamu orang tua. Kamu tidak mengerti apa-apa. Jika kamu terus berbicara sembarangan, aku ingin bercerai denganmu. Makan ayam. Sayang, kamu yang menyuapkan saya. Bokong ayam. Makan. Makan. Ayah, apa yang ibu katakan tadi tidak salah. Saya tadi menangis. Karena saya melihat kalian sangat baik kepada saya. Saya tidak bisa menahan diri sejenak. Saya senang. Itu bukan urusan Chen Guang. Tapi, baru menikah memang seperti ini. Kita harus melihat ke depan. Waktu akan menunjukkan karakter seseorang. Nak, saya mengawasi kamu. Ya. Ambilkan sayur untuk menantu. Rung. Berhenti. Saya sudah mendengarkan perkataanmu, kan? Jangan ambil bokong ayam. Makan. Jangan biarkan keluarga kita kelaparan. Ya. Terima kasih, ayah. Ayo, ayo, ayo. Lihatlah kamar kalian. Ibu, ini sangat bagus. Pasangan pengantin baru, istirahatlah lebih awal. Ibu tidak akan mengganggu lagi. Selamat tinggal. Kasur ini hanya 1,20 meter. Tidur berdua. Tidak terlalu cocok, kan? Tidur di lantai. Punggung juga tidak tahan. Tidur di balkon. Agak berangin, ya. Jadi malam ini. Benar-benar kita berdua tidur. Tidak cocok, kan? Direktur Yao. Direktur Yao. Bagaimana menurutmu ini? Cobalah sentuh ini. Kamu. Saya Yao Chen Guang. Bukan orang yang sembarangan. Saya meraba bahan ini. Sedikit mirip dengan benang inti elastis tinggi. Biayanya sekitar. Tidak bisa dipastikan. Bagaimana kalau kamu coba raba? Kamu bilang raba ini ya? Iya. Sekarang adalah musim dingin. Bagaimana dengan stocking untuk musim ini? Atau terlalu tipis? Tidak hangat dan mudah robek? Atau terlalu tebal? Seperti memakai celana katun. Terlihat membuat kaki terlihat besar. Dan tidak peduli tipis atau tebal. Warna ini terlihat sangat palsu. Sekali lihat sudah bisa terlihat. Iya. Direktur Yao. Kamu bilang. Saya ingin melakukan perbaikan sedikit. Produk pabrik kaos kaki kalian. Membuat satu jenis. Yang tipis, hangat, dan realistis. Juga bisa sedikit membentuk kaki. Saya sudah memikirkan namanya. Ya sudah, namanya. Alat ajaib untuk kaki telanjang. Alat ajaib untuk kaki telanjang. Nama ini bagus, mudah diingat. Untuk iklan. Juga bisa langsung menjelaskan keunggulannya. Iya. Sekarang, gadis-gadis ini bekerja. Memakai sepatu hak tinggi. Betis bisa bengkak. Pemikiran saya adalah, memisahkan bagian ini. Bisakah kita? Tekanan tersegmentasi. Secara visual, kakinya ramping dan lurus.
juga bisa mencegah varises. Teknologi ini agak sulit untuk diimplementasikan, tapi tidak apa-apa. Saya bisa memimpin departemen teknis untuk mewujudkannya. Silakan lanjutkan. Warna itu. Apa yang menurutku adalah menggunakan warna yang mendekati kulit orang Asia. Warna nude, mendekati kesan kaki telanjang. Butik saya menjual stocking tipis. Gadis-gadis itu setiap kali musim dingin, untuk terlihat cantik, membuat diri mereka menggigil kedinginan. Saat datang bulan, sakitnya luar biasa. Jika saya bisa mengembangkan ini, musim dingin mereka tidak perlu kedinginan. Kenapa tiba-tiba kamu berpikir untuk membuat stocking? Saya hanya ingin cepat-cepat mendapatkan uang untuk membeli rumah di kota, mengajak orang tua saya untuk tinggal bersama. Dengan cara ini, mereka tidak perlu menderita di kampung halaman. Jadi tidak perlu dibicarakan orang lain lagi. Baik, saya telah berinvestasi dalam proyek ini. Setelah kembali, kamu bisa bergabung di pabrik. Kamu bertanggung jawab atas ide dan konsep. Saya bertanggung jawab atas produksi dan teknologi. Pembagian keuntungan 3070. Kamu 70, saya 30. Saya punya ide. Kamu menyediakan teknologi dan pabrik. Seharusnya kamu 70, saya 30. Kreativitas adalah aset inti. Nilainya yang tertinggi. Ini adalah struktur biaya yang optimal. Jadi, kita sepakat seperti ini. Ayo tidur. Kamu tidur di tempat tidur, ya? Saya tidur. Tempat tidur ini adalah tempat saya tidur saat sekolah. Terlalu kecil. Kamu harus mengemudi besok. Tidurlah. Saya bisa tidur di lantai. Kamu adalah seorang gadis. Saya baik-baik saja tidur di lantai. Ayo, kamu harus mengemudi besok. Saya tidak masalah mengemudi. Saya bisa menyalakan AC di mobil. Tidak, punggung saya sakit. Jika mengemudi dalam keadaan dingin. Tenang saja, saya baik-baik saja. Tidak apa-apa, tunggu saya. Dia pasti sudah tertidur. Selamat malam. Selamat malam. Ayah. Ai Lan Lan. Cepat lihat ini. Ibumu membelikan saya baju baru. Bagaimana? Tampan atau tidak? Apakah saya terlihat seperti orang itu dari Shanghai? Ayahku tampan apapun yang dia pakai. Tentu saja. Pasti, itu ibumu. Kemarin aku lihat anak itu mengenakan jas, tampan. Itu mengingatkanku pada masa-masa baru menikah. Kenapa model ini terasa familiar? Di antara banyak pemuda itu, dia langsung memilihku. Itu karena apa ya? Bukankah itu karena aku? Ayahmu? Apa yang kamu gumamkan? Apakah sudah membuat sarapan untuk menantu? Istriku, cepat lihat. Apakah saya terlihat seperti yang di Shanghai? Su Wenqiang. Aduh, ya ampun. Pakaian Chen Guang ini. Bagaimana kamu bisa memakaikannya? Aku sedang bersiap untuk menyetrika. Segera lepaskan. Jangan, jangan, jangan. Itu miliknya. Nah, kalian lihatlah. Apakah aku tampan saat memakainya atau dia tampan saat memakainya? Selesai. Jas Yao Chen Guang. Semua adalah pesanan mahal yang sangat mahal. Apakah saya lebih mampu mengendalikan suasana dibanding dia? Ayah, cepat lepas itu. Terus robek. Putri, kalian ngapain sih? Kenapa kalian begitu tegang? Bukankah itu cuma sehelai baju? Ayo, ayah. Hati-hati, baju ini harganya 12.000. Sudah cukup, ya? Jangan dikancing. Perutmu yang besar ini. Sudah cukup. Sorry. Ayahku tidak sengaja melakukan ini. Baju ini harganya berapa? Aku akan mengganti rugi untukmu. Bagaimana cara menggantinya? Aku dengar. Kirim kembali ke toko perbaikan. Mulai dari 3.000. 3.000 untuk apa? Baju ini hanya 200. Rosak satu kancing itu hal yang biasa. Ibu, tolong jahit saja sedikit. Baiklah, baiklah. Kancing yang rusak itu tanggung jawabku. Aku, Lao Shen, tidak bisa membiarkanmu rugi. Ini 300. Kamu bawa ini pulang untuk membeli yang baru. Tidak perlu kembalikan yang lebih. Terima kasih, ayah. Keluarga Lao Shen selalu melakukan hal dengan baik. Harus ada prestise. Jika Anda tidak keberatan, simpan jas ini untuk dipakai. Aku masih punya sepasang sepatu yang didapat saat membeli jas. Anda juga bisa memadukan ini untuk dipakai. Tidak perlu, tidak perlu. Sepatu kulit saya juga punya. Di toko sudah diberikan semua. Jangan dibuang-buang. 300 yuan itu cukup menguntungkan. Pakaianmu membuatku merusaknya. Kamu pakai saja milikku dulu.
300 yuan ini kamu dapat dari mana? Pakaian ini masih pas, kan? Maaf ya. Jas itu 12.000. Sepatu kulit 8.000. Nanti saya catat untukmu. Bulan depan saya berikan. Tidak perlu. Itu tidak bisa. Bagaimana dengan lebih dari 20.000 ini? Saya membeli merek-merek mahal itu. Utamanya untuk acara sosial. Menunjukkan kemampuan saya untuk menghasilkan uang. Mengurangi beberapa biaya komunikasi. Tapi di rumah, biaya tidak dihitung seperti ini. Orang tua mereka menganggap diri mereka putri yang sudah dibesarkan selama lebih dari 20 tahun. Semua sudah menikah denganku. Ini adalah kebaikan yang sangat besar. Barang-barang itu tidak ada artinya. Ah, sayang. Lihatlah saya mengenakan pakaian ini. Apakah saya tidak terlihat keren? Sudahlah, sudah. Cepat lepas, saya akan menjahitnya untukmu. Ayahku, dia. Orang tuamu benar-benar mencintaimu. Siapa yang ada di kebun binatang ini? Keluarga paman kedua saya. Dengan menantu emasnya itu. Ayo pergi. Mari duduk, semua duduk. Xiao Hao, Xiao Yu, duduklah. Ayo, kakak ipar. Ada tamu di rumah ini. Ini adalah pasangan Xiao Lan. Yao Chengwang. Xiao Yao. Panggil saya Xiao Yao saja. Paman dan bibi, sedikit perhatian. Rafie Aiya. Terima kasih, sudah mengeluarkan biaya. Oh, tidak masalah. Kebetulan, menantu saya datang. Dia juga membawa sebotol anggur ini. Sungguh kuatnya rasa kesombongan ini. Sebotol anggur ini asli harganya 4-5 ribu. Pergi ke rumah mertua. Bahkan membeli yang palsu untuk pamer. Apakah itu menarik? Saya tidak pernah membeli yang palsu. Benarkah? Lihatlah. Paman, dengar-dengar suami Xiaolan, Liu Geng, saat pernikahan, tidak membiarkan kalian duduk di meja utama. Anggur ini, silakan coba, agar hati merasa lebih baik. Dalam mimpi, terima kasih. Wang Hao memberikannya padaku. Botol anggur ini, ayahku tidak mau meminumnya. Ketika Liu Geng datang, dia memberikannya sebagai harta berharga. Apakah kalian masih berani menipuku dengan botol anggur palsu? Apakah itu palsu? Cepat periksa, cepat periksa. Namun dia langsung membongkar bahwa itu adalah anggur palsu. Dia mengejeknya dengan keras. Oh, komentar Lao Shen. Aku sudah membandingkannya dengan produk asli yang dijual di JD. Sudah dibandingkan. Botol kita ini palsu. Putri kalian sudah hamil sebelum menikah. Masih berani berbohong seperti ini? Lagi pula, kalian ini kerabat apa? Memberikan botol anggur palsu. Apakah kalian tidak merasa malu? Apakah kamu sangat membenci keluarga ini? Aku merasa sedikit terganggu. Seandainya dia bisa diam. Kamu bilang kamu belum pernah melihat dunia. Bahkan orang yang membeli barang palsu pun tidak akan membeli ini. Botolmu ini. Warnanya saja tidak benar. Terlalu keruh. Lihatlah botolku ini, sangat jernih dan bersih. Sekali lihat, itu pasti produk asli. Botol saya yang berwarna tenang itu. Karena itu adalah botol asli dari tahun 1982. Ada sedimen. Dan botolmu itu, terlihat warnanya begitu jernih. Sekali lihat sudah jelas itu dicampur dengan pewarna. Kamu bicara omong kosong. Ini adalah hasil koneksi. Khusus dibawa pulang dari kebun anggur di Prancis. Benarkah? Maka kamu seharusnya tahu. Di bagian kapsul timah botol Lafite ini, ada tanda khusus berbentuk komet. Untuk memperingati kembalinya komet Halley. Apakah botolmu ada? Puaskah? Jangan hanya ngobrol, makanlah sedikit kurma. Paman kedua datang, cobalah. Kurma abu-abu ini sangat enak. Makanlah lebih banyak. Kalian juga minum sedikit air, ya? Sepupu. Dengar-dengar suamimu memiliki pabrik. Apakah bisnisnya besar? Pabrik kecil yang memproduksi kaos kaki. Xiaolan segera bergabung dengan kami. Mengembangkan produk baru. Bukan maksudku. Di Yiwu, setiap rumah memiliki bisnis. Suamimu melakukan apa yang tidak baik? Harus membuat kaos kaki. Lagi pula, di kota sudah ada perusahaan kaos kaki Chengwang. Perusahaan terkemuka. Tentang manajer pabrik mereka. Dengar-dengar dia sangat kejam. Hati-hati, sekali dia mengacungkan jari.
Seperti toko pasangan seperti kalian ini. Pasti akan dihancurkan, kan? Iya. Sekarang persaingan pasar memang cukup ketat. Jadi, dalam berbisnis, harus berkembang dan menjadi kuat. Seperti saya. Segera akan mengambil alih proyek pabrik besar perusahaan kaos kaki Chengwang. Tapi itu investasi besar, puluhan juta. Nanti, aku akan berdoa untukmu, agar mereka menunggu sedikit untuk menghancurkanmu. Kalian ngobrol dulu. Saya pergi memasak. Benar. Ibu, aku pergi. Kurangi menghirup asap dapur. Kita berdua pergi saja. Pria memasak lebih efisien. Saya tidak bisa. Ya. Kalimat itu bagaimana cara mengatakannya ya? Orang bijak menjauh dari dapur. Jadi tangan saya ini untuk menandatangani kontrak besar. Mana bisa melakukan ini? Ini semua pekerjaan wanita. Tuan Wang, Anda salah paham, bukan? Apa maksud dari seorang pria terhormat menjauh dari dapur? Seorang pria terhormat harus memiliki hati yang baik. Tidak tega melihat pembunuhan. Dan bukan seperti seorang tuan besar. Menunggu untuk dilayani oleh orang lain. Bukan Shen Xiaolan. Apa maksudmu, Tuan Wang? Anda adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Salah mengingat satu kalimat adalah hal yang normal. Aku punya seorang teman. Dia bekerja di Brigade Pengawasan Kota. Dia sebelumnya mengeluh kepada saya. Ada seorang kontraktor bernama Wang, yang berutang gaji kepada pekerjanya. Gaji pekerja migran selama setengah tahun. Memaksa para pekerja migran itu pergi ke depan pintu masuk pemerintah kota. Menggantung spanduk. Ini adalah masalah yang sangat buruk. Harus ditangani dengan serius. Orang itu, sepertinya namanya juga Wang Hao. Tuan Wang sangat mengesankan. Jangan-jangan ini hanya kebetulan nama yang sama? Pasti hanya kebetulan nama yang sama. Orang itu seharusnya bernama Wang Hao. Jadi, mari kita pergi ke dapur bersama. Membahas ini. Masalah Wang Hao. Baiklah. Pria. Harus bisa di ruang tamu dan juga di dapur. Ya. Ayo pergi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ibu hanya melihat ada yang mendukungmu. Tenang saja. Lihatlah semangatnya. Shen Xiaolan sepertinya sudah bergaul dengan orang yang berpengaruh. Siapa orang besar yang rendah hati ini? Saudaraku, aku akan membantumu. Kecap. Kecap. Cukup. Kenapa menuangkan sebanyak ini? 15 mililiter sudah cukup. Kamu sudah menambahkan kecap ikan kukus. Kenapa masih menambahkan garam? Kamu tidak tahu bahwa harga garam baru-baru ini naik? Satu paket naik 5 jiao. Pasti saya berpikir terlalu banyak. Oh, Bos Yao. Tidak benar. Xiao Yao. Apakah kamu harus pelit seperti ini? Uang ini tidak dihemat. Kamu seperti kami yang bekerja di proyek. Uang yang bocor di sela-sela jari ini. Jauh lebih banyak daripada yang kamu hitung. Tuan Wang, kenapa tidak memberikan kepada pekerja di bawahmu gaji untuk lebih dari 10 buruh? Aduh, proyek kita sebesar ini. Itu semua memiliki jangka waktu pembayaran, kan? Sudahlah. Kamu ini setiap hari hanya 80 sen. Bisnis kecil yang dibayar tunai di tempat. Sudah bilang, kamu juga tidak mengerti. Tunggu. Bos dari perusahaan konstruksi kami. Setelah membayar, semuanya baik-baik saja. Chen Xing dari Hongyuan Konstruksi. Liu Jiang dari Dexin Construction. Siapa yang kamu ikuti di antara mereka? Industri kaos kaki Chengwang saya. Kontraktor di bawah tangan. Hanya dua perusahaan ini. Tidak pernah ada keterlambatan pembayaran proyek. Saya mengikuti. Bukan. Tunggu sebentar. Perusahaan kaos kaki Chengwang Anda. Ayo, kakak ipar. Ada tamu di rumah ini. Ini adalah suami Xiaolan. Yao Chengwang. Anda adalah Yao dari perusahaan kaos kaki Chengwang. Oh, Yao. Saya tidak mengenali orang besar. Saya mengikuti sebuah perusahaan subkontraktor di bawah Dexin. Liu Jiang dari Dexin. Di meja makan. Saya bahkan tidak punya hak untuk bersulang. Gaji pekerja tidak bisa dibayarkan. Kalung emas ini cukup tebal. Yo, Anda bisa melihat dengan jelas. Bukan saya yang ingin menunda. Sungguh, itu adalah klien saya. Perusahaan subkontraktor di bawah Dexin. Dia tidak membayar saya. Jadi ini saya. Hanya untuk tampak baik di permukaan. Jika orang lain tahu tentang itu, rantai keuanganmu terputus. Lalu siapa yang mau bekerja denganmu? Itu bukan karena saya tidak ingin membayar gaji. Itu memang sangat sulit bagi kami yang bekerja di proyek. Sangat sulit, kan? Liu Jiang, kamu bilang kamu punya perusahaan subkontraktor. Bernama Xingwang Konstruksi.
Apakah ada utang kepada seseorang yang bernama Wang Hao, kepala proyeknya? Segera selesaikan pembayaran. Gaji pekerja tidak boleh ditunda. Pengaruhnya buruk. Pembayaran bisa sampai dalam 3 hari. Setelah mendapatkan uang, hal pertama yang harus dilakukan, bayar gaji pekerja migran. Terima kasih, Pak Yo. Pasti akan dibayar, segera, tanpa kurang 1 sen pun. Ayo sini. Kamu tidak berpikir bahwa hari ini akan selesai begitu saja, kan? Pak Yo, jangan menyulitkan saya. Peralatan makan ini. Harga pasar. 108. Kamu memecahkan 1 piring. Saya hitung 20 untukmu. Mengurangi dari pembayaran proyekmu. Ayo. Saya ingat sekarang. Gaya Anda ini. Memang dari perusahaan kaos kaki Cengwang. Ah, Yo yang terkenal itu. Hahaha, milikku. Kakak, kau sudah menghitungku seumur hidup. Akhirnya menemukan seseorang seperti ini. Menantu yang jujur. Yang jujur ini. Di masyarakat, ini tidak laku. Lihatlah Wang Hao kita. Dia adalah orang yang melakukan hal besar. Yu, kau harus meminta Wang Hao untuk membantu kakakmu lebih banyak. Carikan suaminya pekerjaan yang bisa diandalkan. Jangan terus-menerus merajut kaos kaki. Jangan bicara lagi. Cepat tutup mulut. Wang Hao, kau. Kenapa kau membawa makanan sendiri? Seorang pria kecil. Benar-benar membiarkannya melakukan pekerjaan rumah. Apa ini? Pria besar atau pria kecil? Kita semua adalah satu keluarga. Ini adalah keluarga. Pekerjaan rumah harus dibagi. Betul, kan? Kakak ipar Yo. Silakan duduk dulu. Saya akan membawa 2 piring lagi. Benar. Itu anggur. Saya sudah membukanya. Oh, itu salahku. Ini hadiah salah kirim. Mari kita ubah ini. Saya mengundang seluruh keluarga kita untuk makan enak. Baiklah. Suami, kapan kamu berubah seperti ini? Aku selalu seperti ini. Lain kali jangan pakai baju seperti itu. Itu jelek, membuat mataku sakit. Iya. Nanti kita keluar. Tahu cara melakukannya. Tuan Yo, saya akan segera meminta mereka untuk menyanyikan Chongquer untuk Anda. Tidak, mertua saya berpikiran sederhana. Jika mereka tahu, malah akan membuat canggung. Xiaolan baru saja pulang hari ini. Ini adalah pertemuan keluarga lagi. Jangan ganggu dia dan keluarganya makan. Mengerti? Aduh, di luar ini. Semua orang bilang Anda kejam dan licik. Tidak menyangka Anda sebenarnya sangat perhatian. Tenang saja. Saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Xiaolan. Tuangkan saya segelas minuman. Ayah, saya datang. Jangan bergerak, biarkan dia datang. Ini adalah yang mereka hutangkan kepada saya. Dulu saat pembagian keluarga, kakekmu memihak ayahmu. Karena keluargamu jujur. Apa gunanya jujur? Apa yang kamu jalani sekarang? Dan menantu itu bagaimana? Aduh, ayah. Jangan bicara lagi. Hanya untuk hal kecil ini. Kamu selalu membawaku ke sana setiap tahun. Kota kulit Haining. Memberikan seluruh keluarga 1 set mantel bulu musang. Lalu bagaimana? Menggoda rumah kakak Shen Xiaolan sedikit. Cukup. Kenapa saya tidak bisa berbicara? Pepatah kuno mengatakan dengan baik. Orang tua pilih kasih. Saudara tidak damai. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak bisa menahan perasaan ini. Ayah, Wang Hao. Biarkan paman kedua berbicara. Beberapa kata. Terpendam di hati selama lebih dari 10 tahun. Baiklah untuk mengatakannya. Jika tidak, setiap kali Shen Xiaolan pulang, kerabat selalu merasa curiga. Juga tidak menjadi masalah. Baik, kakak, kamu katakan saja. Kenapa dulu harus memberikan tanah itu? Ini untukmu. Katakanlah. Paman kedua. Dulu kakek saya sakit dan terbaring selama 3 tahun. Itu adalah saat ayah saya mengundurkan diri dari pekerjaan. Kembali untuk merawat, memberi obat dan membersihkan tubuh. Merawat kedua orang tua sampai akhir. Tidak mungkin. Setiap kali dia kembali, ayah saya selalu bilang dia sehat-sehat saja. Itu karena kakek dan nenek saya tidak membiarkan berbicara. Itu bukan untuk membuatmu di luar tenang dan mencari uang? Saya sudah memeriksa catatan daerah. Saat pembagian keluarga tahun itu, sebidang tanah yang ayah dapatkan, sama sekali tidak ada yang menginginkannya. Beras adalah hasil perubahan rencana di kabupaten. Tanah itu baru bernilai. Orang tua. Dengar tidak? Kalian adalah pihak yang dipihakkan. Kamu sudah selesai tapi masih mengeluh selama bertahun-tahun. Ya ampun. Saya merasa sangat malu. Sudahlah Xiao Hao. Jangan bicara lagi. Sudah lama sekali kejadian itu berlalu. Dua saudara berselisih tentang ini. Tidak ada artinya, tidak ada artinya. Kakak. Ini.
Saya tidak tahu tentang semua ini. Kakak. Saya. Saya minta maaf padamu. Kakak tua. Kakak ipar. Kami. Kami bingung. Dalam mimpi, kesalahpahaman ini tidak bisa diselesaikan sampai mati. Tapi saat saya paling terpuruk, tidak punya uang untuk mengurus pemakaman orang tua. Dia yang membayar semua biaya pemakaman. Dengan susah payah mengantar jenazah pulang. Ayahmu ingin memiliki kehormatan seumur hidup. Kamu harus mengurusnya dengan baik. Jika uang tidak cukup, kita bicarakan lagi. Dia tetap kakak saya. Sayang sekali. Dua saudara itu tidak bisa lagi duduk dan minum bersama. Katakanlah sesuatu yang lembut. Tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak seperti sekarang. Ayah, paman kedua. Beberapa hal jika dibicarakan akan lebih baik. Hidup harus terus berjalan. Ya, benar. Ayo peluk sekali lagi. Iya kan? Sudah berdamai? Sudah berdamai. Yo Cheng Wang, terima kasih. Kamu tidak tahu betapa senangnya aku. Ayo, ayo, menantu baru sudah datang. Mari kita ambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Cepat, cepat, ayo. Kalian berdua mendekatlah sedikit. Kamera ini tidak muat. Kakak ipar, lebih dekat sedikit. Kakak ipar Yo. Peluklah Shen Xiaolan. Peluk, peluk. Ayo peluk. Ya, datanglah. 3, 2, 1. Baik, pose berikutnya. Cium satu. Dengan percaya diri. Atau tidak, sudah cukup. Kenapa kamu ribut-ribut? Aduh, baik, baik. Namun, tapi mana ada pengantin wanita yang aktif? Mencium pengantin pria. Kakak ipar Yo. Kamu harus membalas satu ya. Aduh, jika ada masalah, datanglah padaku. Jangan menggoda dia lagi. Ah, baik-baik. Sangat baik. Maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan begadang terlalu larut. Besok kita masih harus berkendara kembali ke Yiwu. Oke, Ibu. Selimut kita terlalu besar. Bocor angin. Kalau tidak, kamu harus mendekat agar lebih hangat. Saya baru saja melihat bagian yang menarik. Apa sih? Lebih menarik dari pembacaku? Biarkan saya lihat. Hukuman yang impulsif. Suami saya yang konservatif di malam pernikahan. Mengapa menjadi serigala? Bukan, dengarkan saya menjelaskan. Aduh, ibuku. Dia memang suka membeli ini di kios koran. Tapi, kenapa kamu suka menontonnya? Saya mengerti. Kamu mengerti. Kamu sedang meneliti biaya cetaknya. Benar, kan? Aduh, juga. Lagi pula, itu adalah salah satu majalah dengan sirkulasi terbesar di negara ini. Jadi, pengendalian biayanya. Pasti ada hal yang menarik bagi kamu. Iya, kan? Kamu. Begitulah kamu memikirkan saya. Tentu saja. Karakter kamu. Saya 100% yakin. Tidurlah. Apakah kamu tidak bisa tidur? Kalau tidak, saya akan menemanimu membaca lagi. Lagi pula saya juga tidak mengantuk. Tidak perlu kamu tidur, kan? Ini disebut tidak ngantuk.
Jangan sampai kedinginan. Karakter saya. Sebelum hari ini. Saya juga memiliki kepercayaan 100%. Manajer pabrik. Peluncuran produk baru kita kali ini cukup baik. Tiongkok Timur. Alat canggih ayam di Tiongkok Selatan. Beberapa perusahaan perdagangan besar. Semua sudah memesan barang kita. Kembali untuk merek sendiri. Pesanan sudah antri sampai bulan depan. Terima kasih atas kerja keras semua. Saya siapkan untuk pabrik kita. Setiap orang sudah menyiapkan manfaat. Sekretaris Lin. Hentikan, hentikan, semua datang sini. Lai Chenggong. Ini sangat berguna. Saya baru saja berpikir untuk membelikan orang tua saya ponsel baru. Ini pasti ide Nona Shen, kan? Iya. Sebenarnya hari ini, saya masih punya satu hal yang ingin saya sampaikan kepada semua. Mengumumkan. Dia sebenarnya adalah, saya manajer produk yang baru. Selamat datang, selamat datang. Ayo sambut dan mari bekerja. Manajer produk. Saya memberi gelar pada diri sendiri. Apakah itu terlalu besar? Manajer produk tidak cocok. Saya juga bisa jadi peneliti. Apakah istilah istri manajer pabrik ini terlalu panas? Kita pasti akan bercerai, kan? Jika semua orang tahu tentang urusan kita, perceraian tidak akan berdampak baik. Mohon pengertian. Mengerti. Besok pagi, kamu masih harus pergi ke Jinhua untuk bertemu dengan distributor. Cepat kembali dan siapkan barang-barangmu. Jangan sampai ketinggalan kereta. Jam berapa sekarang, Sekretaris Lin? Kamu punya jam tangan, kan, Direktur? Dan Anda sudah bertanya 5 kali. Direktur pabrik jam 6.10. Jarak keberangkatan manajer Shen adalah jam 6.30. Masih awal. Parkirkan mobil di seberang sana. Jangan biarkan dia merasa. Kita datang khusus untuk menjemputnya. Begitu saja. Sudahlah, kamu bisa bawa mobil kembali. Di tempat ini dia tidak bisa melihat kita. Baiklah. Ah, sudahlah. Lebih baik kamu bawa mobil kembali. Direktur, Guang Chang. Bagaimana kalau kita telepon manajer Shen? Katakan padanya bahwa kita lewat sini. Menjemputnya sebentar. Terlalu banyak urusan. Ingat ini. Kita kebetulan lewat. Dia sudah keluar. Manajer Shen sudah keluar. Sekretaris Lin. Secara kebetulan membawa mobil ke sana. Ya,